Para pemirsa Suyanto.id ketemu lagi di channel pendidikan Anda, sebuah channel yang digagas dan dikembangkan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo dukung kita, klik subscribe supaya channel ini bisa mendapatkan tempat yang strategis di sistem YouTube sehingga bisa menjadi channel alternatif bagi para siswa, mahasiswa, orang tua maupun masyarakat dari channel yang isinya tidak mendidik, bahkan menjadi predator pendidikan karakter di mana channel itu hanya mengutamakan konten yang berbasis pornografi dan gaya hidup mewah, hedonistik. Nah, apa yang akan kita pelajari saat ini, kita akan belajar mengenai modul pembelajaran berbasis proyek, terutama untuk modul suara demokrasi dalam kerangka implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini ada pada episode 11 bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Titik Sudarti MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan, Jawa Timur. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Netizen di seluruh Suyanto.id di seluruh Nusantara dan di luar negeri. Kita berjumpa lagi untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman baik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ya, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, Bu Titik. Amin, amin, ya Rabbal Nah, Alamin. gimana Bu Titik? Kita sudah membicarakan banyak modul, kemarin Iya, modul P5, kemudian pernah membicarakan ekstrakurikuler wajib pramukaan itu, dan iya, sekarang beranjak pada modul suara demokrasi. Bu Titik, silakan Bu iya. Titik. Ya, terima kasih, Prof. Jadi seperti yang kita janjikan kemarin, nanti di episode ini kita akan berbagi bagaimana modul dari kegiatan P5 dengan contoh suara demokrasi di SMP Negeri 1 Magetan. Baik, izin share screen, Prof. Ya, monggo, silakan supaya ada Ya, visualisasi. Ya, bagus. ya, Nah, ya. oke. Jadi ini Apakah seperti yang disampaikan, Iya, apakah bisa di slideshow ya? Ini sudah slideshow ya? eh, nanti saya akan apa? Karena ini bukan bukan PowerPoint, nanti saya akan scroll saja. Oh ya ya ya, oke oke. Ya Nggih, oke. nggih, mohon izin. Jadi kemarin kan kita eh, apa sudah menyampaikan diskusi terkait langkah-langkah pelaksanaan P5. Nah, ini contoh modul untuk suara demokrasi di SMP 1 Magetan seperti ini. Yang pertama, eh, deskripsi singkat proyek P5 yang dimaksud adalah mengambil tema suara demokrasi yang disampaikan Prof. Yanto di depan. Sedangkan bentuk kegiatannya ada dua, yaitu pemilihan pengurus kelas dan penyusunan tata tertib kelas, atau kita lebih sekarang lebih senang menyebutnya keyakinan kelas. Karena kalau tata tertib sepertinya kan peraturan yang apa bukan dibuat atas musyawarah mufakat gitu. Sehingga kita milih keyakinan kelas. Kegiatannya dilaksanakan di seluruh kelas 7, dilaksanakan bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 kemarin. Contoh jadwal sudah kita share di episode terdahulu, nanti bisa dibuka lagi. Kemudian proyek ini dikelola secara kolaboratif antara lintas mapel. Kan kita sudah diskusikan bahwa kegiatan bisa lintas mapel, bisa lintas tema, bisa eh, lintas dimensi seperti itu, Bro, dan netizen. Nah, ini lintas mapelnya adalah PKN, PJOK, Matematika, dan TIK. Kemudian alokasi waktunya 42 jam tatap muka. Dimensi dan subdimensi atau subelemen dari profil pelajar Pancasilanya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Agar murid nanti mampu mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya
kemudian percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, Oke. baik di sekolah maupun di lingkungan dimanapun para peserta didik kita berada. Kemudian subelemennya apa? Subelemennya adalah akhlak beragama, yaitu murid mampu melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan dalam kegiatan musyawarah, pembentukan pengurus kelas, dan keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya akhlak kepada manusia. Murid dapat mengutamakan persamaan dengan orang lain, menghargai perbedaan dalam setiap musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang berikutnya adalah akhlak bernegara. Murid dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini menjadi praktek untuk bagaimana kalau nanti peserta didik ini sudah mempunyai hak pilih, misalnya di pemilihan kepala desa, di pemilu, pilkada, BUP dan lain-lainnya begitu. Kemudian yang kedua adalah bernalar kritis. Dimensi bernalar kritis, murid mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya hingga menghasilkan keputusan yang tepat. Subelemennya apa? Subelemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yaitu murid mampu mengajukan pertanyaan dan menyampaikan saran usulan pada saat musyawarah mencapai mufakat berlangsung. Yang ketiga adalah mandiri. Murid mampu mengelola dirinya sendiri, baik itu pikiran, perasaan, maupun tindakan, untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Nah, pikiran, perasaan, dan tindakan ini sesuai dengan moto di sekolah kami, SMP Negeri 1 Magetan, Sekolah Berkebinekaan Global, Berbudaya Lingkungan, dan Kearifan Lokal. Berkata baik, berpikir baik, berkata baik, melakukan yang terbaik. Jadi di sini tidak hanya pikiran, perasaan, Oke. tapi juga tindakan, begitu, Bro. Menyela, Oke. menyela, Jong. Ya, Ya. monggo, monggo, nggih. Nah, ini modul ini luar Ya, biasa disusun secara rapi dan ya. ini siapa yang menjadi tulang punggung bikinnya ini? Ini ada tim ya? Ini tim Ya, ya? ya, Bro. Ya. Di episode awal kita kan sudah sampaikan bahwa kita punya komunitas pembelajaran di sekolah Hmm. yang terdiri dari eh, berbagai unsur begitu. Ya, Yang maksud saya berbagai unsur atau berbagai tim? Atau tim ini bekerja untuk semua unsur yang akan dijadikan unggulan di sekolah itu? Gimana ya, ini? jadi tim ini kan ada dari guru, nanti ada dari orang tua, begitu, Bro. Ya, Tapi tetap kendali ada di kepala sekolah, Bro. ya, tapi day to day untuk mengerjakan Ya. yang menyusun, mengedit, kemudian berdiskusi, siapa yang memimpin nih? Nah, ketua timnya atau kepala sekolah? Ini kepala sekolah langsung, kemudian nanti tinggal kepala sekolah ngecek di masing-masing tim kan ada koordinatornya, Bro. Oke, jadi Ya, mereka tim itu bekerja setelah hasilnya ada, katakanlah draft, kan tidak ya. tidak ujuk-ujuk jadi seperti ini. Iya, Mungkin lah, lah, kepala sekolah mencoret-coret, mengarahkan dan sebagainya. ya, Begitu di kan? di di biasanya kepala sekolah di awal sebelum tim bekerja itu sudah memberi arahan dulu. Kemudian ketika tim bekerja kan ada ketua timnya, Bro. Jadi Ya. ketua tim nanti akan koordinasi dengan anggota timnya begitu. Oh ya, jadi ini hasil kerja bareng ya. Ya, betul. Bisa saja kerja mereka itu bagi-bagi. Oh, kamu yang bikin tujuannya, kamu yang membuat randonya, bisa begitu ya? Bisa, sangat bisa. Sehingga nanti kan perlu cepat, Bro. Jadi nanti Oke, ketika bagi tugas seperti itu, kemudian nanti tim itu akan berkumpul, kemudian akan semacam fokus grup discussion begitu. Nanti ketika sudah akan ini, nanti ketika ada kesulitan, nanti kepala sekolah akan memberi arahan lagi begitu. ya. Oke, coba saya Oke. ingin membuat summary dari proses ini ya, Ya, supaya sekolah-sekolah yang lain terinspirasi, sehingga betul. langkahnya itu tidak meraba-raba. Jadi Oke. tim bekerja
untuk menyelesaikan modul suara demokrasi. Mhm. Mereka Iya, kumpul, awalnya kepala sekolah memberi arahan, dia iya, kumpul membuat diskusi berhari-hari, iya, jam-jam, kemudian membagi tugas. Mungkin ada yang iya, merumuskan tujuannya, merumuskan betul. misalkan saja siapa yang harus beraktivitas dan sebagainya. Seperti itu kah? Iya, jadi nanti di episode berikutnya akan kita lebih gamblang lagi, nanti yang ini nanti bagiannya siapa, yang ini bagiannya siapa, begitu ada di sana, Bro, nanti lengkap. Ya, oke. Ya, itu kan implementasinya. Maksud saya untuk desain blueprint dari modul yang dipresentasikan ini adalah Ya, merupakan hasil kerja tim bekerja betul, sama secara sinergis, bukan betul. sama-sama bekerja. Itu kan? Ya, betul. Ya, oke. Bekerja sama, kemudian ini kan juga mendorong mau tidak mau suka tidak suka semua orang harus paham begitu loh, Bro. Ya, 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 oke. Ya, Ya, oke. saling nanti saling saling melengkapi, saling mengisi begitu. Mhm. Ya, oke. Baik, Lanjut, oke. lanjut. Ya, jadi di Mandiri tadi apa? Murid mampu mengelola tadi pikiran, perasaan, tindakan untuk mencapai tujuan pribadinya maupun tujuan bersama. Nah, tetap ketika bersama-sama kan ada area privat masing-masing begitu, Bro. Sehingga nanti Ya. supaya anak-anak juga belajar bagaimana mengalahkan diri sendiri, bagaimana memantaskan diri, bagaimana eh, menjaga niatan baik, prasangka baik, pikiran positif untuk melakukan yang terbaik, melayani dan berbagi begitu. Nah, regulasi diri yaitu murid mampu memiliki inisiatif bekerja secara mandiri, kemudian mengembangkan kendali dan disiplin diri. Yang ketiga atau C, percaya diri, resilient dan adaptif. Nah, itu tadi kan ini breakdown dari apa yang saya sampaikan Ya. sebelumnya. Kemudian D, tujuannya. Tadi sudah tiga apa dimensi kan. Kemudian tujuannya apa pada saat pembentukan pengurus kelas dan penyusunan keyakinan kelas, murid akan mampu mengamalkan nilai-nilai akhlak beragama. Minimal ketika mulai kegiatan pasti akan berdoa. Oke. Diakhiri juga dengan doa, minimal itu. Kemudian di kegiatan tadi bersama berkolaborasi tentu akan itu tadi apa semua akan menjaga saling menghormati, saling tenggang rasa begitu. Nah, Kemudian yang berikutnya mengamalkan ya, nilai akhlak kepada sesama tadi. ya gimana? Mengamalkan dalam Menyela ya, mohon ya. maaf. Ya, Bagaimana kalau di dalam kelas itu banyak agama ya? Itu kan berdoa. Berdoanya itu secara generik atau berdoa sesuai agamanya masing-masing begitu yang dilakukan di SMP Negeri 1 Magetan? eee, gini biasanya karena mayoritas itu muslim, Bro, biasanya dipimpin dalam muslim kemudian untuk yang beragama lain berdoa menurut keyakinan masing-masing begitu. Oke, ya oke. Ya, Ya oke. jadi heeh, inggih. Kemudian, Bro, mengamalkan nilai akhlak bernegara, sehingga didorong untuk menjadi warga negara yang baik melalui yang paling sederhana menjadi warga kelas yang baik. Setelah menjadi warga kelas yang baik, nanti kan menjadi warga sekolah yang baik. Kemudian nanti insya Allah ketika itu kuat, di mana-mana akan menjadi warga yang baik, nanti warga negara yang baik gitu. Yang keempat memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dari eh, komunitas di kelasnya masing-masing. Kemudian nanti ketika eh, dipresentasikan di aksi yang kolaborasi seluruh kelas, nanti masing-masing kelas akan memperoleh gagasan dari kelas lain yang juga mempresentasikan keyakinan kelasnya begitu, Bro. Ya, oke. Kemudian setelah eh, musyawarah mufakat masing-masing kelas berdasarkan eh, keyakinan kelas seluruh kelas ketika dipresentasikan kemudian ada eh, hadir di situ ada komite, kemudian ada pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah, kemudian dari
Dinas Pengembangan Penduduk KB dan Perlindungan Anak. Kemudian juga ada ketua OSIS di situ. Sehingga regulasi itu yang dihasilkan nanti akan dikelola di masing-masing kelas. Dan kemarin dari keyakinan kelas itu diakhiri dengan penandatanganan deklarasi keyakinan kelas yang melengkapi deklarasi sekolah ramah anak yang dilaksanakan pada bulan Januari 2022 kemarin. Nah, kemudian nanti produk akhirnya apa gitu, setelah tujuannya produk akhirnya dari kegiatan ini adalah tentu saja terbentuknya susunan pengurus kelas. Jadi masing-masing kelas mempunyai susunan pengurus kelas. Kemudian apa? Mempunyai keyakinan kelas gitu. Ya, Nggih, yang saya menarik itu keyakinan kelas beda dengan aturan kelas nggih, atau tata tertib atau apa. Saya kira perlu nggih, ditegaskan oleh kita bahwa yang dimaksud ya, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang itu merupakan values, nilai. ya, Jadi ya, lebih pancaran dari keyakinan hati secara ya, internal masing-masing sehingga ya, disepakati, dan kalau saja keyakinan kelas itu dilanggar, mungkin sanksi yang paling dahsyat itu adalah sanksi moral dan sanksi iya, sanksi sosial. sosial Ya, di sanksi dalam kelas sosial. Ya, masing-masing. ya, oke. Betul. Ya, oke. Ya, Ya, baiklah. Masih 2 menit, Jeng. Ini ya, closing ya. sehingga Ini nanti diteruskan di episode berikutnya ya, sehingga para pemirsa bisa mengikuti kita secara ya, berurutan. Oke, ya. ya. Baik. Kemarin kita juga sudah berbagi, Prof, dengan Ya, sister school kita. Kemarin hari Sabtu itu SMP Negeri 4 Pakem, sister school kita, ya, Pakem itu Pakem, Yogyakarta. Sleman, Saya sampai orang nggak tahu Jogja. Pakem, ya. Nggih, itu kepala sekolah beserta seluruh guru berkunjung ke SMP 1. Kita itu diskusi bareng terkait P5 dan EBPK begitu, Ya, termasuk ya, modulnya ini. Kemudian juga hadir bersama itu Kepala SMP Negeri 3 Pakem dan SMP Negeri 1 Cangkringan, sehingga kita bisa lebih berbagi dan menambah wawasan begitu, ya, Prof. oke. Ya, Coba ini stop share dulu. nggih, Ya, ya, jadi yang lebih dahsyat di modul ini di sekolah SMP ya, Negeri 1 Magetan itu adalah membangun jaringan. Karena di era revolusi ya, industri 4.0 ini ciri khas utamanya itu adalah connected people, connected program, ya, connected machine. Jadi berjejaring itu luar biasa. Dalam agama Islam betul. disebut dengan dengan silaturahim. Silaturahim. Ya, Jadi dan silaturahim tidak hanya offline, Prof, kita juga online. Ketika Gebyar P5 kemarin, kita juga melaksanakan streaming gitu. Kita undang sister school kita, sekolah luar negeri Indonesia di Tokyo. ya, Kemudian sister school kita di SMP 5 Malang, SMP Negeri 1 Surabaya, SMP Negeri 26 Surabaya, SMP Negeri 12 Surabaya, ya, SMP Negeri 1 Pogalan, Trenggalek, sehingga kita undang semua secara virtual gitu. ya, dan sekarang sangat memungkinkan karena dengan Oke, teleconference betul. memudahkan prosedur dan juga Ya, membuat irit biaya. Dan saya betul. kira yang Dan perlu saya beri ya, penjelasan adalah SMP berapa Pakem tadi, Jang? SMP, SMP 4, ya, SMP Negeri SMP. 4 Pakem, SMP 3 Pakem, dan SMP 1 Cangkringan, Bro, yang kemarin Nah, itu semua adalah itu. sebetulnya saya tadi bilang Yogyakarta, tapi itu adalah Sleman, itu di Kabupaten Sleman, Sleman, betul. Daerah Iya, Istimewa Yogyakarta. Baiklah, ya. begitulah Ya, para Prof. pemirsa. Dan satu lagi yang akan Ya, saya sampaikan, begitu kita ngumpul kemarin di SMP 1, kemudian kita melakukan podcast terkait dengan kunjungan tersebut secara langsung dengan 3 tamu kita begitu, sehingga karena supaya cepat, maka hostnya saya sendiri kemarin, ya, sehingga bagus, langsung bisa bagus. kita Baiklah, bagi. itu contoh best practice. Terima kasih, Bu Ya, Kepala Sekolah. Sampai ketemu ya, minggu depan. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat. Amin.